barusannya sudah tidur ini. Karena saya jam 3 bangun. Jadi gini, eee, ya terus terang aja saya mendengar jadi bingung ya, nggak bisa apa, berorientasi. Jadi sebetulnya saya lagi kembali mempelajari, kalau teori kematian itu kan dari Freud ya, jelas ya. Jadi basis dari dia membangun teori tentang kematian dan kehidupan. Itu kan dari melihat Perang Dunia Kedua, sehingga dia kemudian, menemukan teori tentang kematian dan, kehidupan yang kemudian diteruskan oleh Erich Fromm dan, penjelasannya complicated gitu ya. Tapi kalau saya meraba-raba teori ini, basic itu sebetulnya dalam konteks sosial seperti apa, sehingga dia menarik kesimpulan seperti itu, kan harusnya ada pertanggungjawabannya ya. Eee, Kalau saya menduga sih, ini filsuf yang nggak jelas ini memberikan ruang, pasarnya itu adalah, tentang aborsi. Jadi kaitannya dengan, aborsi, kematian dan pembunuhan. Jadi mau mengatakan kalau tidak salah ya, karena saya tidak membaca, tapi kalau dari presentasi itu, ya mau mengatakan bahwa, eee, wong hidup itu tak bermakna kalau dilihat dari, secara keseluruhan teori kosmik. Lalu kalau kamu membunuh membunuh janin, aborsi, ya nggak apa-apa, itu kan, soal keputusan moral individu gitu. Ya ini kesan saya gitu ya. Nah kalau memang filsafat itu dibangun, seperti ini, untuk memberikan justifikasi pada tentang aborsi yang memang sebetulnya kalau dilihat ya, kita memang perlu, membutuhkan satu pandangan yang fresh ya untuk, eee, yang saya kira memang, filsafat belum menjawab tentang, soal, eee, kematian dan pro pro hidup, pro mati ini, dengan, memadai ya. Sehingga karena kita tahu bahwa, sekarang ini kita kan terlalu banyak, penduduk ya, sehingga, eee, separuh lebih ya, sehingga memang, Eee, pandangan radikal bahwa hidup itu tidak harus, pernikahan itu tidak harus melahirkan anak dan sebagainya memang, itu harus dimulai ya, memang harus revolusioner, tapi saya nggak menyangka kalau revolusionernya seperti ini gitu loh. Ya ya dan saya maaf karena saya tidak membaca, buku ini, pandangan ini, sehingga ini, respon saya gitu loh. Saya kira itu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Saya kira langsung aja ya Kak Esti ya untuk menjawab. Silakan. Iya. Memang konteksnya dia nggak kasih secara langsung, tapi sama. Apa yang saya rasakan ketika saya membaca buku ini adalah sebenarnya tujuan gini. Jadi antinatalisme itu kelihatan seperti konsekuensi dari pandangan dia, tapi sebenarnya antinatalisme kalau kita lihat itu tesis utamanya dia gitu. Makanya dia paling terkenal sekarang karena pandangan dia tentang antinatalisme. Jadi sebenarnya dari filsafatnya David Benatar ini hanyalah membuat sebuah bangunan yang kokoh untuk memperkuat yang namanya antinatalisme gitu ya. Nah, jadi menurut saya kenapa hal itu terjadi dan apa yang melatar belakangi, saya kira dia juga prihatin ya melihat dengan kondisi dunia di mana banyak anak-anak yang istilahnya hidupnya juga tidak baik-baik amat gitu ya. Dan kemudian bagaimana orang itu seenaknya melahirkan anak begitu banyak sementara dunia ini juga overpopulasi ya. Nanti nanti waktu bicara tentang kematian juga dia akan bicara mengenai overpopulasi gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang tujuan dia adalah bagaimana dunia ini tidak lagi memproduksi ya makhluk-makhluk hidup baru atau manusia-manusia baru sehingga nantinya akan menjadi bencana kepada diri kita sendiri. Wong sekarang aja dengan jumlah yang sekarang kita juga sudah mengalami kehidupan yang buruk kok oleh sebab penderitaan kan. Penderitaan itu karena siapa? Ya juga karena populasi manusia sendiri gitu. Nah, ketika kita tambah-tambahin lagi maka penderitaan akan semakin banyak kan gitu. Nah, untuk mencapai tesis itu makanya memang dia sangat radikal. Kalau Bu Esti bilang revolusioner ya, dengan cara meyakinkan banget bahwa kehidupan ini buruk. Ya.
Nah, tapi kalau kita membaca bukunya sendiri, ya eh, dia sangat meyakinkan, tapi dia apa ya, istilahnya juga banyak engagement gitu ya dengan pikiran pembaca. Jadi memang ini beda ya dengan filsuf-filsuf zaman dulu. Ini kan dia baru gitu kan. Jadi pemikirannya itu semacam berbicara dengan kita gitu. Kira-kira di pikiran saya ini muncul apa, tiba-tiba dia bahas. Misalkan, loh, terus bagaimana dengan orang yang merasa kehidupannya baik-baik saja? Itu dibahas nanti sama dia. Nanti dia kaitkan dengan teori-teori. Freud juga dia pakai tuh. Ya kan? Dia pakai banyak lah sumber-sumbernya gitu ya. Jadi memang tipe berfilsafat dia adalah filsafat yang kayak apa engagement dengan pembaca gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak Jessica. Mungkin menunggu teman-teman yang lain. Ayo, mari bertanya supaya lebih memahami. Tapi Kak Jessica, apakah salah ya pemahaman saya? Tapi saya melihatnya dari pemaparan Kak Jessica bahwa Benatar itu sebenarnya mau mengajak kita untuk lebih memahami bahwa kehidupan itu dimaknai supaya melepaskan orang lain dari penderitaan. Sehingga kalau kita populasinya banyak dan apa ya, kita melakukan kepura-puraan bahagia, meskipun itu pura-pura bahagia itu sekarang itu menjadi sebuah fenomena yang membantu untuk berbahagia, tapi apakah tidak lebih baik merasakan bahwa kehidupan itu sebenarnya apa nih maknanya? Maknanya adalah melepaskan diri dan orang lain dari penderitaan. Itu sih ya. Tapi sebelum itu Kak Jess, ini Mas Nurudin sudah respon. Mari Mas Nurudin silakan bertanya langsung. Oh, enggak, saya respon dulu nih, Mbak apa Kak Yana Boleh tadi. sambil-sambil nanti Kak Jess sambil Mas Nurudin juga boleh nanti setelah Oh, oke. bertanya Direspon aja disambung. dulu deh, direspon aja. Sama-sama overthinking nih Mas Nurudin. Baik, silakan Kak Iya, Jessica. tapi menurut saya komentar Kak Yana itu menarik ya. Jadi mengambil dari sisi yang lain ya. Nah, kalau menurut saya itu memang itu ya membantu. Memang kita nggak harus kan langsung menerima mentah-mentah semua pemikiran Benatar ini ya. Tadi Kak Yana sudah memberikan. Nah, menurut saya sih ini membantu kita untuk menjadi lebih ini ya realistis ya. Menjadi realistis terhadap kehidupan, ya berpura-pura bahagia, berpura-pura hidup kita baik-baik aja. Apalagi nanti besok kita ngomong tentang kematian gitu. Jadi banyak sikap-sikap memang orang di zaman sekarang itu yang eskapis ya, cenderung eskapis atau pelarian lah terhadap sesuatu yang sebenarnya nyata gitu di depan kita. Penderitaan itu kan nyata senyata-nyatanya gitu, tapi manusia itu seringkali tidak ini. Dan kemudian kalau untuk misinya melepaskan diri kita dan orang lain dari penderitaan, iya, tapi mungkin memang caranya ya, tadi seperti yang tadi pro-choice gitu tentang aborsi, mungkin nggak semua orang bisa menerima cara-cara tersebut kan. Nah, tapi kalau sekarang saya melihat ke tren-tren yang ada kan child free ya, walaupun nggak langsung ke antinatalis gitu kan, tapi setidaknya ada orang-orang yang mulai menunda untuk memiliki anak gitu kan, memutuskan untuk child free. Mungkin juga sudah ada mengarah ke pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Tapi kan kalau kita lihat kadang-kadang orang child free tidak punya dasar yang baik ya. Nah, menurut saya ya kalau misalkan mau ada dasar yang baik, Benatar memberi dasar yang baik gitu. Daripada kita bilang, oh saya nggak punya anak karena tidak, saya tetap mau awet muda. Itu kan ya Sekedar awet maksudnya muda ya Kak ya. apa sih apa reaksi filosofisnya apa, dasar filosofis kita nggak punya anak itu apa? Nah, Benatar memberikan satu dasar yang menurut saya rasional dan realistis. Ya, terima kasih, Kak. Jessica, silakan Mas Nurudin. Iya, terima kasih kesempatannya. Bisa terdengar jelas ya. Halo, bisa terdengar ya? Ya, terdengar mantap. Ya, ada sama-sama orang Jogja ya. Ah, ya, terima kasih paparannya Mbak Jessica, menarik sekali ya. Mungkin beberapa pertanyaan, tapi saya ingin mungkin nambahin juga ya. Jadi saya pernah baca ya, jadi Benatar ini kan pernah diwawancara yang nggak salah New York Times atau apa ya. Jadi pewawancaranya itu kira-kira ingin tanya, kenapa sih kamu mengembangkan teori yang pesimis begitu? Dia ingin melihat ini ya, apa namanya, melihat latar belakangnya. Lalu Benatar bilang begini, aku tahu kok arahmu tuh pengen ngerti latar belakang saya kan. Saya tuh ingin mengatakan, dia terus kemudian bilang begini, saya ingin pikiran saya dijudge atau dihakimi berdasarkan dari pikiran saya itu, jangan cari-cari saya tuh masa lalunya seperti apa, itu nggak fair bagi dia kan ya.
pemikiran tuh harus murni dari pemikiran saya, jangan dikasih latar belakang saya. Wah itu kan mungkin dulu nggak bahagia loh, nggak bisa kalau gitu nanti sudah selesai, nggak bisa didebat lebih lanjut itu. Jadi dia pingin murni gitu. Saya nggak tahu, jadi mungkin agak ada pengaruh analitiknya mungkin ya. Jadi ya itu aja lah. Itulah yang saya katakan, jangan lebar kemana-mana. Itu yang pertama ya, maksudnya ini komentar aja. Yang kedua, memang kalau dalam membicarakan antinatalisme itu saya juga pernah baca, jadi kan ada beragam ya, tapi ada yang mengelompokkan antinatalisme itu menjadi 4 mazhab ya, besar di abad 20. Yang satu itu adalah mazhab antinatalisme itu sendiri, di mana Benatar menjadi salah satu tokoh pentingnya. Maksudnya tadinya itu sudah ada sebelum Benatar, tapi kira-kira karya Benatar itu menjadi, ini nih kira-kira kita punya landasan filosofis, itu antinatalisme. Yang kedua itu namanya VHEMT. VHEMT itu Voluntary Human Extinction Movement. Jadi gerakan ini berpikir bahwa semua manusia itu harus dipunahkan. Alasannya kenapa? Karena kita itu mengotori alam. Jadi yang mereka cita-citakan adalah alam tanpa manusia. Jadi kira-kira kalau makhluk hidup itu akan lebih bahagia kalau manusia itu semuanya punah. Jadi namanya FHEMT kalau namanya. Ada yang lebih ekstrim lagi, namanya EFILISM. EFILISM itu apa tuh namanya, pembalian dari life kan. Life itu menjadi, kan life itu kan LIFE, kalau itu dibalik jadi EFILISM gitu kan gitu. Jadi ini yang dianggap mazhab yang paling radikal, karena mereka menganggap bahwa sebenarnya yang sengsara itu bukan hanya manusia, binatang-binatang dan semua yang bisa punya rasa sakit itu semuanya itu menderita. Maka tugas manusia adalah menghapus semuanya. Jadi manusia itu harus, sebelum dia dihapuskan sendiri, manusia itu menghapus dirinya sendiri, dia harus membunuh semua hewan, membunuh semua semua tanaman supaya nggak menderita lagi. Baru manusia itu yang kemudian mati gitu kan. Jadi menurut mereka FILISM itu mengatakan bahwa ya sudah, tugas manusia itu adalah menjadi agen yang untuk memusnahkan semua penderitaan itu sebelum nanti dia sendiri mati. Jadi ini yang paling radikal. Ya, sementara child free itu dianggap mazhab keempat. Jadi mazhab yang lebih diibaratkan lebih light lah. Jadi dia tidak pernah memikirkan tentang umat manusia seluruh dunia itu harus dipunahkan, atau kemudian kira-kira hidup itu tidak inherently bad, bukan seperti itu, tapi kira-kira lebih kepada avoiding suffering saja dari children. Tapi kalau yang kira-kira tadi yang FILISM dan FHEMT itu punya keyakinan bahwa memang kehidupan itu buruk. Jadi ya bedanya cuma di gradasinya sih. Kalau yang FILISM itu semua yang kira-kira punya indera perasa begitu, seperti tumbuhan-tumbuhan kan bisa merasa, ya itu harus dipunahkan semuanya. Jadi semuanya itu kira-kira jadi tidak ada lagi yang merasa sakit gitu kira-kira macam. Jadi mungkin Benatar itu bagian dari, maksudnya adalah Benatar itu hanya bagian dari yang gerakan yang lebih besar ya. Nah itu penggolongannya di salah satu aplikasi di antinatalism gitu. Itu mungkin aja komentar aja. Tapi ada pertanyaan nih, saya ingin pertanyaan yang pertama itu begini, ada nggak ya kira-kira kalau pembacaan dari Mbak Jessica itu soal komentar Benatar terhadap stoicisme yang sekarang marak gitu loh. Jangan-jangan dia bilang gini, itu salep lah, sebenarnya kan itu orang tuh pada stres gitu kan. Dikasih salep biar dia kayaknya tenang gitu. Sekarang kan makin banyak gitu, atau jangan-jangan dia punya pandangan seperti itu. Saya nggak tahu apa seperti itu kan, di Eropa juga marak, di Indonesia juga marak. Jangan-jangan sebenarnya orang sudah sadar kehidupan itu nggak baik-baik saja, tapi gara-gara salep-salep stoicisme dan lain-lain kemudian ya kita bisa bertahan lah, atau kira-kira ini mohon maaf maksudnya motivator gitu kan, yang kita bisa, atau jangan-jangan apakah ada seperti itu. Yang kedua, kira-kira Benatar ini kan lebih pesimis dibandingkan misalkan orang-orang eksistensialis ya, seperti Albert Camus gitu kan. Ya walaupun Sisyphus itu menggelindingkan batu terus kita ya absurd di hidupnya, tapi ya masih bahagialah kira-kira. Nah, kira-kira ada nggak sih di karyanya Benatar tuh yang membahas kritik terhadap eksistensialisme secara khusus ya? Tadi kan dia mengkritik pengkritiknya, tapi kalau soal eksistensialisme ada nggak misalnya dia dikritik, wah itu bohong ya, itu menipu diri sendiri tuh misalkan tuh Albert Camus gitu kan.
Nah, yang ketiga kok saya berpikir ya, jadi tadi soal kosmik itu ya, Benatar itu kayaknya banyak dipengaruhi Schopenhauer juga ya. Schopenhauer kan secara kosmik kan dia sebenarnya menafsirkan Buddha ya. Buddha itu hidup itu penderitaan, berarti secara kosmik itu memang penderitaan kan gitu kira-kira gitu. Jadi manusia mau ngomong apa secara objektif itu penderitaan gitu. Tapi kira-kira kan kalau Schopenhauer ada will-nya, masih ada will ya semacam will to life. Kira-kira kalau Benatar malah ya enggak lah. Will itu yang harus dihilangkan kira-kira itu. Nah, itu gara-gara itu ada ngomong will to life segala itu yang bikin kita sengsara. Apa gitu ya sebenarnya dia itu mengambil itu sebenarnya adalah radikalisasi dari ya pemikir semacam Schopenhauer itu yang lebih pesimis lah kira-kira. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Ya. Kak Tis. Ya, terima kasih Mas Nurudin atas komentarnya. Ya, memang yang pertama itu saya juga pernah baca bahwa memang dia nggak mau ya dinilai dari latar belakangnya, makanya dia sangat tertutup banget orangnya dan dia nggak pernah nunjukin wajahnya gitu. Makanya kita Fotonya nggak aja tahu salah ya apakah yang di fotonya internet. salah, iya makanya saya nggak kasih foto ya, banyak semuanya foto-fotonya tuh foto orang lain yang mewawancarai atau yang dia kutip gitu kan. Ya itu saya setuju sekali ya. Nah kemudian buat terima kasih juga untuk melengkapi ya mengenai antinatalism ya. Nah saya nggak tahu apakah Benatar termasuk kepada EFILism atau dia yang lain gitu ya. Tapi kan dia ini memang nyangkutnya ke moral ya, ke etika gitu, ke moral itu. Nah itu nggak tahu apakah masuk itu atau enggak ya. Mungkin nggak seradikal itu ya. Tapi dia menyangkutkan itu. Mungkin gini kalau menurut saya dia child free ke atas dikit gitu. Jadi Ya, udah ada kalau di dalam kategorisasi itu dia dimasukkan ke antinatalisme. Jadi dia ya di adalah orang atasnya yang child dianggap free. ini memberikan landasan filosofis untuk Ya. antinatalisme gitu kira-kira. Betul, betul. Udah lebih dia bukan child free, dia udah lebih di atas child free gitu. Tapi kalau Ya, di ya. radikal ELIF EFEILism itu kayaknya nggak seradikal itu kali ya. Oke, thank you Mas Nurudin. Nah, mengenai Stoics itu kayaknya ada satu doang sih kayaknya dia mengkritik ya. Mengkritik yang mengenai, maaf saya ke PPT saya lagi. Itu kan tadi ada 3 teori kan ya. Teori hedonisme, terus yang kedua itu teori desire fulfillment gitu ya. Nah, terus kan dia bilang kan hidup itu tidak membawa desire fulfillment kan, terus unfulfillment itu adalah karakteristik dari hidup kan. Nah, kalau Stoics itu kan lebih ke mirip Buddhis juga ya, kayak tidak usah ada keinginan aja mendingan daripada nanti kehidupan kita itu penuh dengan unfulfillment ya. Tapi kalau menurut dia juga itu buruk gitu. Itu nggak lebih baik daripada kita punya desire terus tidak terpenuhi. Jadi itu sama-sama aja buruknya. Jadi kalau mau dimotivasi supaya orang itu nggak usah punya keinginan gitu ya sama aja sebenarnya itu juga buruk kan. Karena kan kita nggak punya keinginan itu juga adalah hal yang harus kita usahain dan itu buruk karena manusia sejatinya punya perasaan ingin punya desire gitu. Jadi sama-sama buruknya itu. Itu ada di bukunya yang Better Never itu ya. Nah, itu ada. Nah, terus kalau mengenai Camus itu kayak saya belum nemu ya, Mas Nurudin. Tapi mungkin nanti harus dibaca dengan lebih ini lagi. Karena memang gaya dia berfilsafat itu kan kayak ini ya, kayak ngobrol sama kita gitu ya. Jadi memang kayaknya dia nggak bahas filsuf-filsuf yang berat-berat gitu loh. Jadi memang tulisan itu gampang banget buat dibaca gitu. Dia nggak ada yang ngomongin berat-berat gitu. Nah, Camus itu saya nggak nemu ya. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pandangan Camus yang absurdisme ya, hidup tuh sia-sia lah, kita cuma dorong batu gitu kan. Tapi kan kalau nggak salah Camus bilang, walaupun kita ngedorong batu, tapi kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu happy gitu ya. Nah, Ya, Benatar betul. kan tidak. Iya, Ya, mungkin di barangkali situ ada kritiknya bedanya. maksudnya. Oh iya, kayaknya dia nggak kritik, cuman kalau saya membayangkan, mungkin dia kritik itu kali ya, karena kita harus membayangkan Sisyphus itu berbahagia, menurut dia justru gak usah bahagia orang hidup lu buruk gitu kan, ya udah terimalah itu hidupmu buruk, entah itu kamu mau growing interest atau mau bunuh diri ya antara dua itu kan pilihannya kan sebenarnya gitu. Nah, terus kalau mengenai Schopenhauer itu, nah kayaknya itu dia mengambil Schopenhauer itu
Dia kan ngutip-ngutip tuh, tapi ngutipnya tuh quotes doang gitu, kayak di bab ini quotesnya ini gitu kan, terus kadang ngutip lagi gitu kan. Tapi dia nggak sama sekali nggak apa bicara tentang metafisikanya itu ya, kayak ada apa kehendak buta itu ya, kehendak yang W-nya besar itu, yang menuntut semua will di dunia ini gitu ya. Nah itu dia nggak bicara soal itu sih. Dia cuman kayaknya kalaupun ngutip Schopenhauer itu ya ngutip tentang pesimismenya dia doang gitu. Jadi mengenai aplikasi terhadap kehidupan ini sendiri, betapa kehidupan itu buruk dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Tapi kalau soal yang will itu dia kayaknya nggak bahas sampai ke situ deh. Nah ini menarik ya, karena memang Benatar itu gampang dibaca, terus kayak dicernanya juga gampang. Dia kayak ngomongnya cuman di apa tuh ya, di permukaan lah istilahnya gitu, nggak nyampe yang ke dalam-dalam gitu kayaknya Mas. Itu sih kira-kira. Nah, kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut kan itu tadi ya, motivasinya apa kan dia menulis seperti itu. Jangan-jangan sih apakah nanti dia, walaupun di buku itu dia juga menolak yang voluntarily tadi ya, kepunahan itu ya. Itu dia juga komentarin tuh, katanya saya berbeda tuh dari itu gitu ya. Tapi kok saya curiganya agak nyerempet ke situ gitu sih, Mas. Gak tahu Tapi gimana kalau pandangan Mas tapi Philip kalau ini. dia waktu bantah tadi ngomentarin yang match dan lain-lain itu, apakah bahasanya juga ngalir gitu atau pakai kutipan-kutipan? Saya modelnya gimana ya? Kalau kan Kalau kadang yang dia match katanya itu kalau setiap ada kritik dia kritik balik gitu kan katanya. ya, kalau yang match itu sebenarnya bukunya dia kayak ada editornya gitu ya. Nah, terus editornya itu wawancara ke mereka gitu kan. Kayak seakan-akan ada pertanyaan, mereka jawab. Jadi jawab biasa, nggak nge-quotes gitu. Jadi si editor itu nanya, dia ngejawab. Ini dia ngejawab, terus nanti sama match juga. Terus nanti respon akhirnya dikasih ke Benatar gitu sih. Sama juga Mungkin itu ngalir gitu. nggak tahu ya. Mungkin itu sesuai dengan prinsipnya Benatar ya. Kalau nulis sulit-sulit kan ya sama saja menyusahkan diri ya. Iya, Mending, mending, mending ngalir aja gitu kan. iya, tapi Jangan gitu. rasional gitu, rasional bukan yang apa dia cuman punya Iya. premis doang, tapi memang mengalirnya adalah secara rasional aja sih gitu. Itu apa nggak seperti ini ya Kak Jessica? Hmm. Daripada kita dikenyangkan dengan kata-kata motivasi, ya lebih baiklah demotivasi sehingga ya menyadari sedih karena hidup ini tidak hanya soal kebahagiaan tapi juga soal kesedihan itu begitu kayak sehingga hal-hal yang demotivasi itu benar-benar membuat kita ada gitu ya kita memang sedang sedih kita memang sedang tidak bahagia ya memang kita sedang gagal daripada memotivasi seperti bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda oh enggak saya jadinya kok melihatnya begitu ya karena kan yang sangat dinantikan oleh masyarakat saat ini adalah hal-hal yang memotivasi begitu untuk Hmm. tanpa akhirnya memiliki kemampuan bahwa menyadari ya keberadaan kita memang sedang tidak nyata begitu sih. Hmm, hmm, hmm. Iya, balancing ya, bisa balancing terhadap ya istilahnya mungkin kalau si Benatar bilang dalam diri manusia itu sendiri sudah ada apa tendensi untuk optimis gitu kan. Nggak usah sebenarnya nggak usah pakai kata-kata motivasi, nggak usah dengerin motivator-motivator. Manusia itu dalam dirinya sendiri udah punya kemampuan untuk optimis, untuk memotivasi dirinya sendiri. Buktinya tuh masih hidup, padahal banyak penderitaan gitu kan. Nah, yang perlu itu menurut Benatar justru disadarin nih bahwa ya optimisme itu sebenarnya dikritik ya gitu. Jadi nggak benar apa sebenarnya semua pandangan tentang kehidupan itu belum tentu benar yang baik-baik itu gitu. Jadi emang harus realistis kan. Ya memang ini Hmm, hubungannya banyak ke penderitaan ya. Dia nggak menyoroti yang senang-senangnya kehidupan, tapi dia nyorotin yang buruk-buruknya ya. Jadi saya rasa sih balancing dengan mungkin motivasi-motivasi yang diproduksi dari diri kita sendiri ya di zaman sekarang ini. baik Kak Jessica. Baik sahabat circle yang masih mau bertanya, mari silakan. Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Ya silakan Bapak atau Ibu Marcel ya. Silakan bertanya langsung ke Kak Jessica. Ya silakan. Oke, wah, videonya internet saya kurang bagus nih, sorry. Oke, saya mau tanya Kak Jessica,
Bu Jessica, kira-kira apakah pandangan antinatalis ini mempertimbangkan mungkin kemungkinan bahwa manusia itu bisa memperbaiki kehidupan kita? Karena kan kehidupan kita dari sebelum-sebelumnya kan usia hidup kita kan selalu makin bertambah ya. Nah, karena kalau kita bandingkan dengan kalau kita tabrakan dengan dari Harari Homo Deus itu, karena kan kita percaya kan nanti suatu saat kita agenda kita udah tidak ada lagi. Sekarang agenda kita adalah tinggal memperpanjang hidup kita gitu kan masalahnya. Jadi mungkin apakah mungkin bahwa manusia mampu memperbaiki kondisi hidup mereka di masa depan melalui kemajuan teknologi dan sains menurut antinatalis ini gitu. Ya itu aja Bu Jessica. Ya, terima kasih Pak Marcel atas pertanyaannya. Nah, dia ada ngomongin mengenai perkembangan sains itu ketika nanti dia bahas mengenai kematian dan kekekalan ya. Nah, itu besok akan dibahas dengan lebih spesifik gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga tidak pro sih dengan apa namanya sains ya, perkembangan sains gitu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan sains itu ya apa ya tidak membawa kita menjadi lebih baik gitu. Tapi dia tidak menutup kemungkinan sebenarnya dia memiliki misalkan premis mengenai kekekalan gitu ya. Besok akan lebih detail. Kekekalan itu dikatakan bisa lebih baik jika ya. Jadi dia memiliki ada kondisi-kondisi yang menurut saya kondisi-kondisi tersebut bisa terwujud kayaknya lebih kepada jika ada perkembangan sains gitu. Itu contohnya dia mengatakan bahwa ya kekekalan itu akan baik jikalau nanti di dalam kekekalan tidak lagi ada prokreasi kan gitu ya. Kalau misalkan dimungkinkan manusia itu hidup kekal dan tidak ada prokreasi di situ, maka kekekalan itu akan dianggap baik gitu. Nah, jadi menurut Benatar kekekalan itu ya sebenarnya tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya mungkin dan ada kondisi di mana nanti di dalam kekekalan tidak ada lagi prokreasi, maka kekekalan itu menjadi baik. Nah, satu-satunya kondisi yang memungkinkan hal itu kan sebenarnya sains tuh, dengan namanya perkembangan teknologi dan segala macam. Walaupun di awal dia sudah mengatakan bahwa enggak, sains itu enggak mungkin akan membawa kita kepada keadaan yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi istilahnya gimana ya kalau bisa dibilang dia itu mengkritik sains, tapi kondisi yang dia buat itu sebenarnya tidak dimungkinkan kalau tidak melalui sains gitu. Tapi dia sendiri tidak ngomong kalau kondisi itu hanya bisa di ini dengan sains enggak gitu ya. Cuman dalam kondisi itu kan misalkan tentang kekekalan itu baik kalau misalkan tidak ada prokreasi gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya bisa dipenuhi dengan contohnya transhumanism kan gitu kan. Nah, tapi dia tidak bahas itu. Dia cuma sempat bahas di awal itu mengenai itu ya, cryogenik itu ya, yang manusia di apa? Dibekukan dalam tanda kutip terus dihidupkan lagi. Dia mengatakan ya sains itu juga sama lah ngomong-ngomong kayak gitu nanti juga akan apa namanya mati juga kan gitu. Jadi nggak mungkin lah seperti itu. Tapi dia nggak ngomong tentang transhumanism yang dimana manusia bisa dipindahkan kepada misalkan kepada robot atau kepada satu perangkat yang lain gitu ya. Itu dia tidak bilang sih soal itu. Tapi ya saya rasa Benatar apa ya walaupun dia mengkritik sains kondisi yang dia buat itu hanya mungkin kalau melalui sains sih itu sih Pak kira-kira itu pandangan tentang sains kayak kira-kira itu ya pertanyaannya ya. Atau gimana Pak apakah dia bisa menjawab? Oke, terima kasih Bu Oh Jessica. ya terima kasih mungkin besok akan lebih ini ya Pak lebih detail ya. Siap. Ya terima kasih. Terima kasih Bang Marcel. Terima kasih Kak Jessica. Apakah masih ada yang bertanya sahabat Circle? Sepertinya 3 hari pertemuan kita di Filsamark ini harus hadir supaya akhirnya menemukan jawaban. Jadi eh, jika tidak ada lagi yang bertanya pada malam hari ini, mungkin diberikan waktu istirahat supaya besok memiliki kekuatan untuk masuk ke Iya berat ya soalnya pemaparan yang mendengar. lebih lebih Iya hebat lagi ya. Oh ya,
Masih ada yang bertanya, silakan Dr. Gatus dan Pak Agus Hartono bertanya langsung ke Kak Jessica. Ya, maaf saya enggak pasang kamera ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari pemaparan dari awal sampai akhir memang saya lebih menangkapnya kepada kita harus menerima pemahaman yang realistis ya. Tapi dari sisi yang lain memang sepertinya pesimis ya. Dan saya mau tanya itu adalah sejauh mana Benatar itu pengaruhi Schopenhauer. Dalam pengertian Schopenhauer kan pernah ke India misalnya, terus dia pakai konsep samsara itu, jadi menjadikan dia total. Dan apakah persentase pemikiran Schopenhauer itu betul sejauh mana mempengaruhi Benatar? Terima kasih Bu Jessica. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Mungkin seperti yang tadi sempat saya jawab ya, bahwa sebenarnya Schopenhauer itu mempengaruhi Benatar tidak sampai ke pemikirannya mengenai sedikit-sedikit Buddhis itu ya, mengenai adanya will, kemudian juga adanya menolak adanya desire dan segala macam gitu ya. Sebenarnya tidak sampai segitu, bahkan dia juga mengkritik Schopenhauer di dalam dia terlalu mengikuti Buddhis itu sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa ya Schopenhauer mungkin nggak setuju kali ya dengan kritik saya terhadap Buddhism kayak gitu, mengenai desire yang tadi saya udah jelaskan gitu ya. Ya dia ngomong kayak gitu. Cuman memang yang diambil sama Benatar adalah pesimismenya aja gitu. Pesimismenya aja, tapi bukan sampai ke yang sampai perjalanan Schopenhauer ke India dan segala macam sampai dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh Buddha seperti itu ya. Jadi memang pesimismenya aja sih yang sangat kental gitu seringkali dikutip ya. Lalu mengenai terkait dengan di-compare dengan kitab pengkhotbah yang sepertinya juga realistis sekali ya dalam dia melihat kehidupan itu, tetapi tetap dihubungkan dengan pencipta, dengan sesuatu yang bersifatnya kekekalan atau sesuatu yang bersifat. Itu kan istilahnya mirip-mirip dari sisi hidup itu memang seperti uap sementara, dan manusia kan bisa lahir akan juga mati, bisa menanam lalu memetik atau bisa merangkul tapi juga melepaskan. Jadi ada sisi-sisi yang sifatnya realistis itu, tapi sepertinya kok tidak ada solusi yang lebih positif ya. Bagaimana Bu? Iya, kalau di kitab pengkhotbah itu kan kayaknya ya itu ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan, ada waktu untuk ini. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya Pak, kira-kira. Nah kalau Benatar itu negatif semua Pak gitu, tidak ada yang positif ya. Yang positif itu hanyalah anggapan kita terhadap makna kehidupan kita, tapi sebenarnya itu adalah kebohongan atau penipuan diri gitu. Jadi sebenarnya kehidupan ini tidak bermakna. Nah, saya rasa kalau kita pengkhotbah tidak sampai segitu ya. Kalau kita pengkhotbah memang mengakui bahwa kehidupan ini memang penuh dengan lika-liku dan pada akhirnya memang kita seperti uap meninggal gitu ya maksudnya. Tapi tidak berarti bahwa kehidupan kita itu tidak bermakna sih. Kayaknya saya nggak menangkap sampai dibilang kehidupan nggak bermakna gitu. Ya, jadi kehidupan itu kalau dalam kitab pengkhotbah masih ada maknanya karena di situ masih ada Allah ya, di situ masih ada Allah. Nah, kalau dalam dunia Benatar itu kan tidak ada Allah, tidak ada siapa-siapa ya. Yang ada hanyalah kita dan kosmos. Dan menurut kosmos kita nggak berarti, ya udah sudah sampai situ aja. Kalau menurut kosmos saya tidak berarti, ya udah selesai. Itu kali ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Rogatus. Oh ya, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Saya hanya ingin membayangkan aja lah ya, Benatar ini apakah kan membicarakan tentang kosmos ya, apakah menyinggung apakah planet bumi ini lebih buruk daripada
planet Mars atau bulan mungkin yang jelas kelihatan ya. Kira-kira pandangannya seperti apa ya? Gitu. Kalau manusia ini menderita di sini, kehidupan kita ini istilahnya penuh penderitaan, ya pokoknya harus gak ada artinya. Kan mestinya bumi ini nggak seindah bulan ya, nggak lebih baik daripada planet yang lain lah di tata surya kita ya. Terima kasih. Oke, jadi apakah dia ada ngomong tentang planet lain gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini ada sih Pak, ini baru saya cari nih. Ternyata dia waktu membicarakan mengenai asimetrinya ini ya. Saya coba. Tapi memang cuma itu saja ya Pak, dia nggak bahas sampai apa namanya, sampai detail gitu ya. Nah ini ya. Ini dia ada ngomong tentang Mars ya. Nobody really mourns for those who do not exist on Mars, feeling sorry for them. Yet if we knew that we can source suffering, we would regret. Ya, jadi ini sama ini. Berarti kalau ada kehidupan di Mars gitu ya, kemudian ada penderitaan juga di Mars, maka non-existence di sana juga tetap aja sama saja non-existent itu tetap lebih baik daripada existent gitu. Jadi itu support asimetrinya dia. Kalau misalkan tidak ada seorang pun di Mars, ya berarti tidak ada salahnya atau tidak akan ada yang menangisi orang-orang yang ada di Mars gitu karena mereka tidak ada. Tapi kalau misalkan mereka ada, ya sama juga gitu ya. Nah, tapi ini kan tidak bicara sains ya. Dia cuma bicara permisalan. Kalau misalkan di planet lain ada, itu seperti apa? Itu sih Pak. Tapi kalau untuk apa namanya mengenai planet lain sih nggak ada sih Pak. Paling cuma itu permisalan aja gitu. Tapi kalaupun ada kayaknya sama deh. Dia bakal ngomong non-existence lebih baik daripada existence. Pasti dia tetap sama pada tesisnya dia gitu. Walaupun di planet lain bisa dikatakan lebih baik gitu kan. Tapi yang namanya kehidupan menurut dia pasti ada aja gitu. Penderitaan. Gitu sih Pak. Kayaknya ya, karena dia nggak ngomong kan. Ini saya cuma nilai. Kalau misalkan dia ngomong tentang itu, dia pasti bakal tetap ke tesisnya gitu. Ya, terima kasih Kak Jessica. Seperti apa sudah menjawab ya Pak Rogatus? Ya. Jika sudah, silakan Pak Budi untuk bertanya langsung. Ya, selamat malam Mbak Jessica. Malam Pak Budi. Wah, terima kasih untuk kuliah malam ini. Saya dapat pemikiran satu filosof baru lagi dan Benatar ya itu belum banyak dikenal ya, belum banyak dibicarakan. Jadi ini betul-betul sangat fresh. Cuma saya masih ingin komentar ya, terutama terkait dengan yang tadi beberapa teman menyebut Albert Camus ya. Albert Camus itu kan eksistensialisme yang pesimis, tapi Benatar ini kelihatannya jauh lebih pesimis atau dia lebih radikal dari Camus ya. Nah, misalnya kalau dalam Camus itu kan dia mengatakan hidup ini sebenarnya absurd karena hanya antri untuk mati lah, kira-kira begitu. Nah, dan salah satu yang menarik dari Albert Camus ini, dia tidak berhenti pada absurditasnya. Dia memberi tadi itu ya, Pak Mas Nurudin tadi juga sudah menyebut tentang Sisyphus itu ya. Jadi selalu perlulah lakukan pemberontakan ya. Itu istilahnya dia dalam situasi yang absurd itu ya. Nah, kesan saya nggak tahu ini benar apa enggak. Benatar ini jauh lebih radikal atau dia meradikalkan wawasan filsafat pesimismenya kamu itu ya. Apakah betul seperti itu? Nah, kalau kita lihat dua hal ya, kehidupan kematian, tentu preferensinya dia pasti pada kematian. Tadi Mbak Jessica sudah bicara ini panjang lebar. Pertanyaan saya, tadi Mbak Jessica menyebut
ini adalah satu filsafat yang rasional ya, jadi rasional. Nah, di mana sih sebenarnya rasionalitas bahwa kita lebih memilih kematian daripada kehidupan? Itu rasionalitasnya di mana itu? Saya kurang mengerti ya. Karena kalau rasionalitas kan pasti akan membawa pada kebaikan. Nah, tadi juga sudah dikotomikan antara kebaikan keburukan. Nah, tapi kalau rasionalitas secara umum, filsafat itu kan dari Yunani sampai ya bahkan sampai yang paling radikal seperti kamu tadi itu ada ininya afirmasi pada kehidupannya. Nah, Pak, jadi pertanyaan saya itu rasionalitasnya Benatar ini di mana ya? Itu aja. Ini kayak Bu Esti agak mengganggu saya juga sebenarnya. Terima kasih, Mbak Jessica. Iya, terima kasih Pak Budi atas komentarnya. Ya memang kalau secara saya belum nemu sih dia ngomong tentang Camus. Mungkin nanti boleh saya cari lagi ya di tulisan-tulisan yang lain. Tapi mungkin kalau boleh dibayangkan ya, dibayangkan bagaimana dia dibandingkan dengan Camus itu ya. Nah, Camus itu mungkin eh dia lebih ke absurdity ya. Absurdity itu kan berarti kayak perasaan kalau ya, yang saya bayangkan adalah perasaan gamang gitu ya. Perasaan gamang di mana penderitaan pun membuat dirinya kayak ya udah dorong batu gitu ya, perasaan gamang. Nah, kalau Benatar justru dia menyoroti bahwa manusia itu sebenarnya tidak merasa gamang ya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya ini. Bahkan mereka itu cenderung lebih merasa optimis gitu. Itu sudah ada kayak dalam diri manusia itu sudah ada kayak bawaan ya, bawaan untuk menjadi optimis seperti itu. Nah, kalau orang-orang seperti Camus itu mungkin ya, kalau Benatar menilai adalah orang yang sudah menemukan memang makna hidup itu ya begitu gitu ya. Jadi merupakan salah satu orang yang tercerahkan lah ya, sama seperti si Benatar tersebut ya. Nah, tapi kalau si Benatar mungkin lebih kepada rasanya bukan gamang lagi ya. Penderitaan itu bukan berulang kali mendorong batu ke atas kemudian digulingkan lagi, tetapi bertubi-tubi gitu. Jadi menurut Benatar tuh ada interest ya tadinya. Jadi orang kalau continuing to life itu selalu ada growing interest, interestnya selalu bertumbuh gitu. Tapi itu bukan lagi batu yang menggelinding jatuh, tapi batu terus batu lagi sampai interestnya itu lama-lama jadi habis gitu. Gitu. Jadi menurut Benatar memang ini lebih ya, memang lebih radikal karena memang penderitaan bukan hanya lagi untuk melakukan hal rutin gitu ya, hal rutin sehingga apa yang terjadi dalam diri kita tuh gamang atau anxious gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah kita ini nggak bisa handle unbearable ya dia bilang unbearable. Jadi kayak batunya tuh terus-terusan nyerang kita sampai kita itu beneran diserang terus gitu. Jadi menurut saya memang agak beda dari Camus ini keradikalan penderitaannya tuh lebih jos lah gitu ya Pak. Istilahnya kalau Camus itu hanya menderita karena hukuman mendorong batu, ya dia mendorong batu tiap hari. Kalau ini kejatuhan batu yang nggak henti-hentinya gitu, infinity stone lah istilahnya sampai dia kayak nggak it's unbearable sehingga non-existence lebih baik daripada existence. Nah, kemudian yang Camus itu masih ada jalan memberontak terus-menerus kan ya. Terus kita harus membayangkan bahwa Sisyphus itu happy ya kan, pada akhirnya terus pemberontakan. Nah, kalau Benatar sebenarnya kan apa yang bisa dilakukan manusia di dunia ini ya sebenarnya growing interest dan itu sebenarnya bukan usaha ya, itu terjadi dengan sendirinya. Makna terestrial itu sendiri kan. Nah, sebenarnya jadi lebih nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Selain menerima kenyataan itu, paling yang bisa dilakukan yang menurut dia paling bermoral yang bisa dilakukan dalam kehidupan yang buruk itu adalah tidak melahirkan anak ke dunia. Istilahnya jangan mengulangi kesalahan yang sama yang orang tua kita buat untuk kita gitu. Kita tidak minta dilahirkan, ketika dilahirkan ternyata kita menderita, ya udah jangan mengulangi dengan melahirkan anak dan mengulangi penderitaan tersebut. Itu hal yang paling bermoral kayaknya menurut si Benatar kan, karena antinatalis itu bermoral kan menurut dia gitu. Nah, terus yang kemudian yang kedua mengenai kematian lebih baik dari kehidupan ya. Nah, memang ini belum saya jelaskan ya Pak. Yang saya jelaskan pada hari ini adalah non-existent itu lebih baik daripada existent. Nah, yang dimaksud non-existent di sini itu adalah belum ada gitu, belum lahir. Nah, untuk kematian
Itu belum dibahas sebenarnya untuk hari ini. Apakah memang dia lebih baik dari kehidupan atau tidak gitu ya. Mungkin besok kita bisa lebih detail saya jelaskan. Tapi yang jelas dia mengatakan bahwa non-existent itu tidak sama ya dengan kematian. Non-existent itu lebih merujuk kepada sebelum kita ada gitu. Nah, itulah keadaan yang menurut dia ultimate good itu nggak pernah ada sama sekali. Jadi simetri tadi Pak itu hanya berlaku bagi non-existent ya, bukan seorang yang sudah hidup terus mati. Gitu. Terima Makasih Mbak kasih Pak Jessica. Budi. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Silakan Pak Adrian. Dan ini saya pikir adalah penanya yang terakhir ya Kak Jessica karena waktu kita juga. Selamat malam. Silakan Pak. Malam Pak. Sorry saya nggak pakai video. Saya tergelitik untuk mengomentari tesisnya si ini ya hari ini. Yang saya tangkap ini memang mengutip teman-teman juga bahwa ini radikal ya. Kemudian ini kok bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Kenapa yang bertentangan? Karena kita kalau itu pro-life ya. Ini malah non-existent gitu. Tuhan mau gimana, Allah mau gimana, ini malah seperti ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian saya mau coba tanggapi satu persatu deh. Dan bertanya juga, ini gimana ya? Kok ini pesimisme? Iya banget ini. Radikal. Eh, eh, Tuhan sendiri menginginkan kehidupan. Malah seorang penatar itu malah menggugat, menyanggah adanya kehidupan. Ini sangat-sangat bertentangan sekali. Seolah dia itu, saya sampai berpikir apakah dia seorang ateis ya? Ataukah dia hanya mengolah atau mencobai pemikiran otaknya gitu ya, termasuk pemikiran dari respons dari audiensnya gitu. Pemikiran-pemikiran saya seperti ini, mau men-challenge teorinya sendiri begitu, dan mau tahu responsnya seperti apa gitu dari audiensnya. Kemudian yang kedua juga saya juga tergelitik mengenai pengkhotbah tadi ya. Kalau pengkhotbah bilang bahwa hidup adalah kesia-siaan belaka. Nah, mirip-mirip juga. Tapi ada tapinya. Kesia-siaan. Jadi hidup adalah kesia-siaan belaka. Mirip dengan si Benatar ini. Tapi ada tapinya. Pengkhotbah bilang, kalau itu tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, kamu sia-sia hidup ini. Sedangkan manusia adalah makhluk yang sempurna, punya akal dan budi. Itu yang dipakai oleh manusia untuk memberikan kebaikan bagi sesama, gitu. Berkembangnya ilmu pengetahuan, yang sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain, sesama, seperti itu. Nah, agak ini dari sisi agama juga men-challenge, sehingga timbul pada yang pertama, apakah dia ateis ya? Seorang Benatar ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian saya pikir yang itu aja deh tanggapan dari saya. Mohon responsnya dari Bu Jessica. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian ya. Ini menarik sekali. Jadi respon seorang yang religius ketika dia membaca Benatar itu seperti apa ya? Nah, saya teologi nih ya Pak. Mungkin agak mengagetkan juga ya. Kira-kira saya bagaimana ketika membaca Benatar ini gitu. Nah, untuk Benatar itu apakah dia ateis atau tidak? Kayaknya hampir pasti ya, walaupun dia nggak usah bilang, tapi memang dia merepresentasikan dirinya seperti seorang yang memang nggak percaya Tuhan ya. Dia juga mengkritik juga beberapa pandangan dari teisme ya, dari para kaum teistik itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dia tidak ateis ya kemungkinan memang dia agnostik
Nah, menariknya gini ya, kalau misalkan ditanya bagaimana seorang religius ini memandang Benatar, pasti jelek semua dong ya, coret aja gitu ya. Nah, saya justru ketika membaca Benatar itu menariknya saya ingin mengintegrasikan dengan doktrin Kristen, justru dengan teologi Kristen, sorry ya, dengan teologi Kristen. Dan saya rasa teologi apapun akan bisa masuk ke dalam pandangan Benatar ini. Nah, tapi selebihnya mungkin saya bahas besok ya, karena memang ada masuknya itu menurut saya ketika bicara kematian dan kekekalan. Saya pikir bisa masuk gitu. Ternyata dari pandangan Benatar yang sangat-sangat pesimis dan ya seperti inilah ya istilahnya ya. Ternyata ya bisa saja ya kita bisa masuk dari teologi Kristen yang seperti apa gitu kan. Nah, saya memang tapi memang syaratnya satu, kita tidak bisa masuk kalau mau mengintegrasikan dengan dia, kita nggak bisa masuk dari teologi tradisional. Contohnya misalkan ngomongin tentang kematian aja gitu. Kematian dia mengkritik kaum religius sebagai seorang eskapis yang selalu maunya ke afterlife gitu kan. Nah, apakah teologi Kristen ada nggak orang yang tidak ngomongin melulu afterlife? Nah, ternyata ada gitu kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang teologi Kristen bisa mengembrace pandangan ini sebenarnya gitu, asalkan bukan teologi yang tradisional, tapi yang lebih progresif kali ya. Itu bisa sih Pak, kayaknya harusnya sih. Tapi besok mungkin bakal saya bahas lebih lanjut ya, gimana saya pengen mengintegrasikan dengan iman Kristen nanti di bagian akhir ya. Nah, ini Kita paper dengar. saya tidak terbit-terbit nih Pak, padahal saya memang pengen mempublikasikan ini ya. Tapi sayang belum ada di jurnal ya. Saya harap sih akan terbit Iya, secepatnya. Iya, terima kasih banyak Pak thank Adrian, thank you menarik ya. Iya, Karena malam. saya ini memang teolog ya. Nah, kan saya kan teolog Kristen kok ngomongin kayak gini tuh mungkin ya banyak yang bingung gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Adrian ini sekaligus juga memberikan kesempatan buat saya menjawab gitu ya. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Kak Jessica.